Mari kita awali dengan membaca sholawat tasbih semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan segala hormat kepada guru kita Pak Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarakan bi dzikri wa ta'awudan bi tilawati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidzikri. Wa qala aidan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru miftahus shalah. Wa qala aidan at-tuhuru syatrul iman. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan kathiran mubarakan. Allahumma yassir umurana ya Allah wa la tu'assir umurana ya Allah. Allahumma hassin maqasidana wa balligh muradana wa qdi hajatina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassin maqasidana. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al auladana auladan salihah waj'al dzurriyyatana dzurriyyatan thayyibah 'aliman bi kitabika wa 'amalan bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Syekhi wa syekhina al-kiram, pengatur acara alladzina bil garis muhmata Allah biduli hayati. Yang saya hormati, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa syekhina al-kiram, para guru, para sepuh, para alim, jamaah rahimakumullah, khusus Dewan Kemakmuran Masjid, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan serta kemudahan di dalam segala urusannya. Puji syukur alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu, bermuajahah, sama-sama niat i'tikaf selepas melaksanakan salat maghrib berjamaah. Semoga kenikmatan usia, kenikmatan sehat ini senantiasa dibarengi dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehingga dengan nikmat-nikmat yang tidak terhingga tersebut
serta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, hingga kita selaku umat yang mudah-mudahan diberikan keistiqomahan, kesabaran, keikhlasan di dalam menjalankan syariat ajaran agama kita, wajib maupun sunnah, sehingga esok lusa kita diakui sebagai umatnya baginda Nabi serta mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, yang pertama saya mau menyampaikan permohonan maaf di pertemuan terakhir 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, 2 minggu kira-kira ya Pak ya. Di pertemuan terakhir ada rukun salat yang tertinggal, yaitu duduk di antara 2 sujud. Ya kayaknya tanpa insya Allah, karena harus minimal sebelum dan setelah taklim barokah saya pasti ngalamun gitu ya, khawatir ya seperti tadi ternyata masih ada yang terlewat. Malu karena pembahasannya bukan khusus fikih, cuma karena kebetulan di kajian kita hancak sekolah Sunda ini masuk ke bab sholat, maka mau tidak mau ada sholat johiliyah dan ada sholat batiniyah. Maka kemudian sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa dari rukun sholatnya pun ada yang kategori qalbun, pekerjaan hati, ada yang qaulun, pekerjaan lisan, ada yang fi'lun atau perbuatan alias gerakan. Sederhananya seperti itu. Semoga kita diberikan kemampuan untuk bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah, walaupun dengan segala keterbatasan. Kalau misalkan tidak bisa membedakan, kata ulama fikih Pak saking khawatirnya dan sayangnya kepada umat, kalau tidak bisa membedakan mana wajib mana sunnah, maka tekankan semua dari awal sampai akhir wajib, lebih aman. Kuncinya itu Pak, cuman itu mah kunci terakhir sebetulnya, ya kunci terakhir. Seyogianya kita bisa membedakan mana yang rukun, mana yang bukan rukun. Hadirin rahimakumullah, sangat kebetulan juga bahwa bulan ini kita sudah masuk di bulan Rajab, bulan di mana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Dimi'rajkan. Yang sama juga kita ketahui bahwa kewajiban sholat 5 waktu disampaikan oleh baginda Nabi selepas melaksanakan atau menjalankan Isra dan Mi'raj. Karena baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Mekah itu Qubaylah Subhi, sebelum subuh, dan kemudian ditanya oleh para musuhnya Allah, pamannya, tentang punya berita apa, punya kabar apa hari ini wahai Muhammad. Abu Lahab, Abu Jahal biasa ingin menghinakan. Maka dengan kepolosannya baginda Nabi, karena baginda Nabi itu al-amin, orang yang bisa dipercaya serta sangat jujur, diceritakanlah peristiwa yang baru saja terjadi, yaitu baginda Nabi sengaja, dengan sengaja atas keinginan Allah dipanggil ke hadrohnya, yang diterima adalah salat yang 5 waktu. Detil diceritakan. Maka kata musuh-musuh Allah, wahai Muhammad, seandainya aku kumpulkan segenap penduduk Mekah, apakah kau bersedia? Sangat bersedia. Satu kesempatan bagus kepada baginda Nabi untuk menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj. Maka dipanggillah Bani Mu'ay, Bani Ka'ab, dan bani-bani yang lain. Kemudian singkat cerita diceritakan. Maka manusia terbagi 3 saat baginda Nabi menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj. Ada yang memang kafir, tambah kafir. Ada yang sudah masuk Islam, imannya tipis atau cuma ngikut-ngikut saja kemudian keluar dari Islam, murtad. Ada yang memang masuk Islam karena kesadaran sendiri dan semakin bertambah keislamannya, bertambah keyakinan
salah satu yang sangat kemudian dicatat oleh tinta emas dalam sejarah adalah pembenaran Sayyidina Abu Bakar, yang dengan pembenarannya itu beliau diberi julukan As-Siddiq. Sederhananya begitu apanya cerita nama. Maka kemudian kewajiban pertama sholat itu di waktu zuhur, ya di waktu zuhur. Berarti selama ini tidak ada sholat? Ada. Lihat bagaimana Isra Mi'raj itu. Isra-nya baginda Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa berhenti di 5 tempat. Di 5 tempat itu baginda Nabi laksanakan sholat 2 rakaat. Bahasanya sholat 2 rakaat. Berarti Rasul sholat. Karena nabi-nabi yang lain sebelumnya juga ada perintah sholat itu, ya. Cuman sebelum baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan keistimewaan sholat yang 5 waktu, sholat-sholat yang lain itu terpecah-pecah. Ada yang hanya sholat zuhur saja, ada yang asar saja, ada yang maghrib saja, terus maka istimewa sekali, ya. Kemudian semuanya sholat itu diberikan kepada baginda Nabi dan umatnya, termasuk kita di dalamnya. Alhamdulillah. Nah, hadirin rahimakumullah, timbul maka kemudian, ya, di samping ada kewajiban sholat, sebelum sholat itu kan ada syarat. Jadi syarat itu yang dilakukan baik sebelum pelaksanaan maupun di dalam pelaksanaan. Tapi bukan sholat baru syaratnya saja. Contoh, kalau saya ingin jadi karyawan salah satu perusahaan, maka saya harus melampirkan persyaratan. Entah itu yang diminta S1 dengan biodata dan lain sebagainya, foto, wawancara dan lain sebagainya. Apabila semua persyaratan bisa terpenuhi, ya, maka bisa jadi karyawan, kan itu. Maka sholat pun demikian, ada persyaratan yang harus dilakukan sebelum melakukan sholat atau saat sholat. Apa diantaranya? Bersuci. Nah, bersuci pun nanti akan terbagi menjadi bersuci secara lahir dan bersuci secara batin. Kalau bersuci secara lahir, kapan kewajibannya? Saat diwajibkan sholat, maka bersuci sama-sama diwajibkan. Sesuatu yang bisa menyempurnakan satu kewajiban, maka sesuatu tersebut menjadi wajib. Wudu menjadi syarat sahnya sholat, maka saat kita sholat wajib wudu. Seperti itulah, ya. Nah, maka kemudian bersuci ini menjadi sangat penting. Jadi berwudu, anggap berwudunya, karena bersuci itu beda-beda, Pak. Ada bersuci dari hadas kecil dihilangkan dengan wudu, ada bersuci dari hadas besar dihilangkan dengan mandi junub, adus. Padahal adusnya mandi ya adus, cuma beda kata saja kan. Kalau adus lebih ke bahasa Jawa. Hadirin rahimakumullah, maka sebelum pelaksanaan sholat kita harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Tidak akan sah orang sholat walaupun bagus gerakannya, walaupun bagus bacaannya, walaupun tumanina, lama mungkin berdirinya, tapi ia tidak suci baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Maka wajib menyempurnakan bersuci sebelum mendirikan sholat. Di antara syarat mendirikan sholat dan menegakkan sholat ialah menyempurnakan kesucian, baik di badan, di pakaian maupun di tempat. Maka bapak-bapak rahimakumullah, disunnahkan saat kita mau sholat, kalau kita nggak bawa sejadah, sendiri, masuk ke dalam masjid, baik itu ada alasnya maupun tidak ada alasnya, disunnahkan melihat dulu tempat sholat. Jadi ditengok dulu, khawatir ada kotoran, khawatir ada tai
Begitu pula di pakaian kita yang agak rentan itu peci, Pak. Terutama peci yang nggak bisa dicuci, peci hitam. Punten ya, punten sareng punten. Itu mohon maaf kalau dicuci kan lepek, hancur, gitu. Maka bisa dipastikan dari beli sampai sekarang itu belum pernah dicuci. Maka cara menyimpannya itu, nah ini ya, bukan berarti nggak boleh, boleh Pak. Cara menyimpannya kita jangan sembarangan. Tempatkan di tempat yang tidak terjangkau oleh anak kecil yang kita punya. Tempatkan di tempat yang aman dari najis. Seperti itu. Kalau dulu waktu beli masih ada dusnya, ya dusnya dipelihara. Kalau dulu beli handphone tuh kalau mau jual lagi nggak ada dusnya dikurangin 50.000 tuh Pak. Iya dulu Pak, dulu karena saya pengalaman jadi penjual handphone. Nah, seandainya kita masih punya dus itu, kenapa tidak selesai kita pakai kita masukkan? Cuma juga hati-hati kalau peci yang agak susah dicuci ini, kalau dia kondisinya basah atau lain sebagainya, jadi bau apok. Ya. Tapi bau apok itu bukan najis Pak, bukan. Nah ini hanya sekedar saling mengingatkan saja. Kalau pakai peci hitam, upayakan di tempat yang aman, ya, yang terhindar dari najis, dari kotoran. Itu pakaiannya dari mulai peci, begitu pula baju kita, sarung kita. Kemudian termasuk mohon maaf kalau kita masih pakai dalemannya juga sama. Nah ada punten ini berkaitan dengan hadis yang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, at-tuhuru miftahus shalah, bersuci itu atau kesucian itu kunci daripada sholat. Di hadis yang lain, at-tuhuru syatrul iman. Kalau di sekolah dulu lebih bahasanya minal iman, ya, pakai bahasa minal iman, bahwa kebersihan itu, kesucian itu sebagian daripada iman. Ada orang yang mau sholat, dia yakin, punten Pak, ini Pak, mau gimana tuh bicara hukum? Dia yakin sempaknya mungkin atau koloknya itu nggak bersih atau kena najis. Betul, ia misalkan istinja, ia kemudian ia kencing, ia kemudian istinja, tapi kolornya dibawa masuk ke masjid atau dibukanya di masjid, salah lagi juga. Kenapa? Karena sama saja dengan membawa najis ke dalam masjid. Sama ini kalau mau dihitung itu punten. Mudah-mudahan tidak terjadi di sini Pak. Ada acara, kemudian panitia membagikan plastik. Buat apa? Buat sendal, supaya dimasukkan ke dalam plastik dan dibawa masuk ke dalam masjid. Padahal sendalnya belum tentu bersih. Dua, punten ya, punten. Yang ketiga, ini dulu Pak, dulu. Mudah-mudahan sekarang sudah tidak terjadi. Di masjid itu ada peringatan, pasang panggung, dekorasi dan lain sebagainya. Pakailah kemudian tanaman hidup di pot. Pertanyaan sederhana, potnya itu pakai pupuk kandang tidak? Ya Pak, ini Pak punten ya. Jadi jangan sampai kita kan masih kita tidak ingin terhindar ya, harus bersih dari najis kan. Hatta ini alhamdulillah orang tua dulu kalau bangun masjid itu walaupun berdekatan kemudian ada hamamnya itu Pak dipisah Pak. Jadi tidak nempel si bangunannya, si temboknya itu nggak nempel. Di bawahnya dikasih garis pemisah, cuma garis sedikit saja, air gitu, buat aliran air, supaya tidak campur antara bangunan masjid dengan tempat hampangan, WC atau lain sebagainya. Itu Pak saking apik. Lah tiba-tiba sekarang kita bikin acara,
ya, bikin panggung, dekorasi segala macam, masukin pot besar yang ternyata di dalamnya ada pupuk kandang. Gimana hukumnya? Seperti itulah, maka itu Pak dikaji silakan, ya. Maka yang aman itu model sekarang Pak. Kalau orang nikahan, dekorasinya kan sederhana ya, pakai busa yang ada airnya, tanamannya tanaman hidup, cuma ditancap-tancap gitu ya dekorasinya. Udah nggak zaman lagi tuh pakai pot-pot kayak gitu. Nah jadi masjid Pak, masjid. Kalau di lapangan, di rumah, di majelis, ya terserah itu Pak. Saya bicaranya masjid gitu. Jadi pakaian kita, tempat sholat kita, ya, itu badan kita itu harus bersih dari najis. Nah, kemudian dianjurkan wudhu ini dianjurkan untuk mengulangnya 3 kali, baik yang wajib maupun yang sunnah. Adapun waktu wudhu itu kan hanya 6, ya, 6 pun tidak semuanya anggota. Dari mulai membasuh muka disatukan dengan niat itu 2 rukun, kemudian membasuh 2 tangan sampai siku tangan dilebihi sedikit itu rukun yang ketiga, kemudian mengusap sebagian kepala itu rukun keempat, yang kelima membasuh 2 kaki sampai mata kaki, ya itu yang kelima, yang terakhir 6 itu tertib. Itu diulang 3 kali sunnahnya, anjurannya. Adapun sunnah-sunnahnya dari mulai misalkan baca basmalah sebelum wudu, kemudian membasuh telapak tangan, umur-umur, masukin air ke dalam hidung dan seterusnya, itu pun sama dianjurkan, disunahkan untuk taslis. Ya, taslis itu 3 kali. Jangan lebih dari 3 kali. Makanya nggak boleh was-was. Ini yang bahaya. Was-was itu bahaya, ya. Walaupun cukup 1 kali, sunnahnya 3 kali. Lebih dari 3 kali masuk wilayah was-was, berarti sudah membanjirkan apa yang menjadi wakaf masjid. Air itu kan bagian dari wakaf masjid. Mubanjir ini perkara yang dilarang di agama kita. Lain halnya kemudian dianjurkan untuk setiap sholat berganti itu, walaupun kita masih punya wudu, disunahkan untuk tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Bapak sekarang masih punya wudu, dari tadi menjelang maghrib Bapak sudah wudu, sholat maghrib, sekarang niat i'tikaf. Kemudian nanti sholat isya masih punya wudu, dianjurkan untuk berwudu lagi. Disebutnya tajdidul wudu, nganyar wudu atau memperbaharui wudu. Ini sangat istimewa hadirin rahimakumullah, karena sebetulnya umat Islam ini kalau menjalankan agamanya dengan baik, dengan benar, insya Allah terhindar dari banyak penyakit, termasuk si corona. Gitu, termasuk si corona. Kan aneh ya Pak ya, mau menjelang Ramadan naik lagi gitu ya, nanti hilang lagi, nanti naik lagi, naik turun kayak harga pasar. Ya tapi terlepas dari semua itu, pola hidup kita memang harus dirubah, mengikuti anjuran baginda Nabi SAW. Wajib maupun sunnahnya insya Allah sehat, Nah kemudian apa lagi? Banyak sebetulnya. Dalam wudu, senantiasa punya wudu, masya Allah. Ya. Senantiasa punya wudu ini sangat dianjurkan oleh agama. Kenapa? Karena biasanya orang yang dalam wudu itu menghindari kemaksiatan. Kalau naik kereta api nggak mau dekat-dekat sama perempuan, kan gitu nanti. Karena dalam wudu itu. Kalau misal, banyak Pak, dalam wudu itu luar biasa istimewanya. Ya, dan orang yang meninggal dalam kondisi punya wudu, masya Allah, cahaya nanti manusia di padang mahsyar Allah saat menunggu giliran sidang, kan ada munaqashah nanti, ada hisab, ada mizan. Cahaya mereka beda-beda Pak. Ada kalau ibarat lampu 5 watt, ada
beda-beda. Ada yang sama sekali tidak bercahaya, malah buram, wah, ya beda-beda itu dari pancarannya. Maka salah satu yang menjadi asal bekas daripada orang-orang yang taat kepada Allah adalah min asari wudu, min asari salat. Dari bekas wudunya dan dari bekas salatnya. Maka kemudian memancarlah cahaya. Kalau orang wudu, kita wudu menjelang azan, menjelang masuk waktu sholat, maka bisa dipastikan nanti cahayanya lebih besar dibandingkan orang yang wudu saat azan. Wudu saat azan pun akan lebih besar dibandingkan dengan orang yang wudu setelah azan selesai. Itu akan berbeda. Kualitas apalagi yang dawam wudu. Insyaallah. Susah ya Pak ya. Apalagi kalau sudah mulai agak sepuh gitu. Ya, klepnya sudah mulai terbuka dua-duanya. Nggak bisa diisi dikit perut, tiba-tiba banyak kentut, kan gitu ya. Diisi banyak air, bolak-balik kamar mandi. Ya itu apa memang? Ya. Apa mumpung masih sehat, mumpung masih bisa dawam wudu. Hadirin rahimakumullah. Nah, juga ada isbagul wudu, membaguskan wudu. Nah, ada sunnah isbagul wudu. Isbagul wudu itu kalau ketentuannya misalkan membasuh tangan itu kewajibannya sampai siku tangan. Kewajibannya sampai siku tangan saja sudah selesai Pak, sudah cukup. Tapi ada lagi isbagul wudu, membaguskan wudu. Nanti itu di bahasan di tulisannya. Isbagul wudu itu dilebihkan, punten ya Pak, dilebihkan barang dua jari, ada lebih 2 jari. Gitu. Maka bapak-bapak rahimakumullah, kalau pakai pakaian yang longgar, yang mudah untuk ditarik, kalau misalkan susah buka baju, ya, supaya isbagul wudunya dapat. Ini kalau tangan. Begitu pula kalau kepala, walaupun mengusap sebagian kepala saja sudah sah. Contoh, ya, contoh karena saya nih udah pakai minyak rambut gitu ya, ke minyak punten ya Pak, lebih gondrong. Itu cuma diusap begitu saja, seret. Allahumma ring syari wa syari alana. Sah. Gitu. Atau ditarik, tapi lu bagiannya yang ada di kepala ditarik, rambutnya cuma selembar, diusap deh, seret, sah. Ya, cuman itu tidak isbagul wudu. Yang sunnahnya itu nanti ininya terbasahi. Ya, dulu pernah nyapanya dan mudah-mudahan yang membahas fikihnya ini ditaruh di lekukan. Ada lekukan Pak di sini ya. Kalau pusing itu suka digigit si jempol. Ini sudah ada airnya, ya, sudah basah telapak tangannya. Ditarik dari depan ke belakang, dari belakang ditarik lagi. Seperti itu sunnahnya. Kalau bagian kaki sama, walaupun sampai mata kaki sudah sempurna, maka ada sunnah isbagul wudu, membaguskan wudu itu dilebihkan. Tapi zaman dulu kok waktu zaman saya kecil nyuci kaki itu sampai lutut Pak. Nah, karena budak eneh gini. Nah, kalau membasuh kakinya sampai lutut, nah itu mubazir sebenarnya. Ya. Maka dilebihkan sedikit saja, dilebihkan sedikit. Nah, sambil digosok-gosok semuanya. Ya, kalau tangan juga sambil digosok, gitu ya. Nah, yang kaki juga, kalau kaki kanan digosok tangan kiri, kalau kaki kiri digosok tangan kanan. Itu berbeda. Ini bagian daripada isyarat bahwa membersihkan zahir itu harus ada efek nanti membersihkan batin. Jadi maksudnya nanti ke
hati. Jadi sholat itu nanti nggak ada lagi tuh kita ngeritik orang sholat kiri kanan kita, depan belakang kita. Kadang-kadang kan ada timbulnya kita sholat tuh kebanyakan ngobrol dengan diri sendiri, Pak. Merasa nggak sih, Pak, kalau kita sholat ini saya apalah saya tidak mau cerita tentang Pak. Sholat saya itu lebih banyak ngobrol tentang diri saya, Pak. Ya, apa nanti yang mau saya lakukan, apa yang sudah saya lakukan, apa-apa yang tadinya lupa kemudian juga muncul, Pak. Dialog dengan sendiri. Jadi kalau diibaratkan ngalamun itu kan ngobrol sendiri, Pak. Ngalamun itu. Maka kadang-kadang kita tuh sholat itu, saya sholat tuh lebih banyak ngobrol dengan diri sendiri. Nanti yang mau dibahas apa ya? Anu lah. Itu ngobrol sendiri tuh, Pak. Ya. Tadi tadi pesanan istri apa ya? Tadi anak pengen apa ya? Oh, macam-macam. Tadi itu ngobrol sendiri namanya, Pak. Allah tuh nggak ada. Pokok lebih banyak lupanya kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, "Innas salata lidzikri." Sesungguhnya salat itu untuk mengingat aku. Makanya saya sudah sampaikan bahwa kalau kita sudah mulai hati kita bercabang kemana-mana, tarik lagi, ingat lagi ke Allah. Tarik lagi, ingat lagi ke Allah. Tarik lagi, ingat lagi ke Allah. Sederhana saja pertanyaan saya. Ya, belum tentu 100% bisa jawab benar. Imam kita tadi salat maghrib rakaat pertama baca surat apa? Lamun rakaat kedua rakaat kedua mah apa? Ya. Dari Al-Barokah ini luar biasa, Pak. Bukan seperti masjid-masjid kampung yang kalau salat maghrib itu kuliah kan gitu ya. Nggak salah, jangan juga disalahkan. Ya. Nah, imam kita tadi baca ati, kan gitu ya. Spohodai berapa? Kenapa? Karena tadi itu salatnya nggak fokus. Apa yang dibaca imam saja tidak kita dengarkan. Kenapa? Karena kita itu lebih banyak ngobrol dengan diri sendiri. Ayo tarik lagi. Kalau sudah mulai agak-agak belok, sudah belok jauh, tarik deh. Ingat lagi sama Allah. Maka ini, Pak, hikmah daripada Isra Mi'raj itu, kita mah jangan sampai lupa jauh. Bisa kalau dikatakan bahwa sholat itu mi'rajnya umatku. Mi'rajnya umat bukan sholatku. Jauh, Pak, kita sudah coba fokus lagi. Apa yang kita baca Fatihah dari Bismillah, kalau baca Bismillah, dari Hamdalah, kalau mulainya dari Hamdalah sampai waladhdallin, itu kita dengar. Itu bisa kita dengar, bisa kita rekam, bisa kita ingat. Di rakaat pertama, rakaat kedua begitu pula, rakaat ketiga begitu pula, rakaat keempat begitu pula. Jangan sampai ternyata, mohon maaf, rakaat ketiga bingung. Ini sudah rakaat ketiga atau keempat, keempat. Kan gitu. Kenapa? Karena hatinya bercabang. Itu mas saya. Masya Allah. Maka hadirin rahimakumullah, salat itu betul perlu perjuangan, sangat berjuang supaya salat kita berkualitas. Maka kalau orang sudah bisa wudunya bagus, wudunya sesuai, ya, mudah-mudahan nanti masuk ke dalam jiwanya, bersuci dari penyakit batin. Entah itu timbul ujub atau hasud, ya segera mengiri, dengki, ya, kemudian ingin disanjung. Aduh, Pak, banyak, Pak. Ngeritik orang, hati kita tuh juga ngeritik orang, Pak. Ya. Saya
sholat. Saya akan macam kunutnya. Di mana itu kunut? Ayo gue Pak. Orangnya nggak pernah mau nanya. Begitu pula sebaliknya. Saya akan bentuk kunut, tapi nggak pernah mau tabayun. Itu kan kerjaan hati, Pak. Ya, kerjaan hati, Masya Allah. Maka hadirin rahimakumullah, kenapa kemudian setelah sholat itu ada dianjurkan, ya, yang mau nggak mau ya terserah itu, ya, dianjurkan untuk beristighfar, ya, dianjurkan untuk beristighfar. Beristighfar itu kan memohon ampunan kepada Allah, ya. Pertanyaannya kemudian, apakah kita menyadari, mengaku kepada Allah pembacaan istighfar kita dari dosa apa? Mohon maaf kalau misalkan ya sampai kita bohong itu, dulu tuh tukang bohong, akhirnya istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Hatinya, pikirannya itu kembali ke masa lalu, dia ingin diampuni dari dosa ngabohong gitu. Dulu pernah mencuri, maka dia beristighfar ke Allah, minta diampuni daripada dosa mencurinya dulu. Dan orang yang waktu kita mencuri juga entah siapa, anak kejadiannya misalkan di terminal dan lain sebagainya, istighfar ke Allah dari dosa mencuri. Istighfar selepas sholat itu dari dosa apa? Kan baru sholat, selepas ibadah. Tapi kenapa juga dianjurkan untuk beristighfar? Karena itu tadi, sholatnya kita mah lebih banyak ngalamun. Sholat kita mah lebih banyak ngobrol dengan diri sendiri. Sholat kita mah lebih nggak fokus lah gitu. Kenapa nggak fokus? Maka bahasan kemarin itu ada tadarruk, ya, DP, ada asal, ada khusyuk, ya, bisa. Cepat jawabannya. Saya mau nitip. Selepas ini mungkin langsung pamit, kebetulan buah meninggal. Jadi begitu Pak. Jadi dikit lagi apa? Istighfar kita dianjurkan selepas sholat itu dari amalan ibadah kita yang memang jauh dari sempurna. Begitu Pak. Ya, astagfirullahaladzim. Sambil dibayangkan Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Iya, tadi tema baca Fatihah, selesai baca Fatihah, lalu lagi sholat, ingat ke rumah, lagi sholat, ingat kerjaan, lagi sholat, ingat perkara yang hilang. Oh, udah baca-baca, makanya istighfar, mengistighfari ibadah sholat itu. Belum kita mengistighfari dosa mata, dosa tangan, dosa kaki, dosa telinga, dosa mulut, dosa hati, dosa pikiran. Insyaallah ya. Maka apapun ibadahnya tutup dengan hamdan. Selepas sholat pun sama, sebelum istighfar tutup dengan hamdan. Ini belum sampai menyegerakan sholat pada waktunya. Ini rahimahullah kesimpulan bahwa wudu, toharoh, baik wudu, istinja maupun mandi dari untuk menghilangkan hadas besar itu simbol di mana kita harus juga menghilangkan penyakit-penyakit yang notabene penyakit batin kecil maupun notabene-nya penyakit batin yang kategori besar. Yang paling besar penyakit itu adalah musyrik, dan ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita terhindarkan dari segala macam penyakit baik zahir maupun batin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada guru kita Bapak Ustaz Yusuf yang telah menjelaskan tentang fikihnya pada kesempatan ini. Mari kita tutup pengajian dengan membaca sifat, doa dan doa kepada Allah. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa
warahmatullahi wabarakatuh.